Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Kasih tahu di kiri kanan kodenya. Kasih tahu dulu. Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Gubernur yang saya kasihi, terima kasih banyak atas undangannya. Saya orang Jayapura. Adanya Natal itu ada Paskah itu karena ada sesuatu. Tidak pernah akan ada Natal, tidak pernah akan ada Paskah kalau tidak ada sesuatu. Sesuatunya itu begini. Tuhan berfirman, segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Lalu Allah Bapa menutupnya dengan kalimat baik adanya. Di tempat yang baik adanya, Allah berpikir baiklah ada yang mengelola semesta itu. Lalu Allah mengambil debu tanah itu, lalu dibentuklah manusia. Rasanya seperti Tuhan Allah itu bercermin, lagi melihat wajahnya di kaca muka, lalu Dia membentuk bejana tanah itu persis seperti wajahnya. Karena itu dibilang manusia berkualitas citra gambar Allah. Kasih tahu di kiri kanan, oh itu citra Allah. Saya suka nyanyi-nyanyi. Kamu saja bisa nyanyi ya. Kulihat di wajahmu, lihat kiri kanan, kemuliaan Tuhan, ku kasih kau. Sekali lagi, lihat kiri kanan, kulihat kemuliaan, ku kasih kau. Ku cinta keluarga. Sambil Pak kuliah. Kamu ke surga ke tidak dulu? Woi, mau ke surga ke tidak? Mau ke surga? Nanti surga itu kita bakal dapat lagi seperti begini. Masa di sini kucing? Oh kelainan. Siapa mau ke surga? Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Mas tahu di kiri kanan, kok tahu nyanyi? Siapa yang sariawan di sini? Yang sariawan lagi masalah sariawan. Saya yang batuk-batuk saja sana, cigi lagu bagus ini. Kita ganggu surga, amin. Kualitas kita walaupun dari debu tanah, tetapi Tuhan membuat kita dengan kualitas dirinya. Maka Tuhan bilang, engkau sangat baik. Jadi kalau kita dapat melihat, coba lihat, kalau ada yang kau tidak mau lihat, pasti kamu dua ada masalah. Jadi besok kalau mulai kerja, Bapak Gubernur nanti kalau ada OPDK, siapakah orang, Bapak panggil baru malas lihat Bapak, tahu sudah itu ada masalah. Jadi mulai besok, Natal yang sesungguhnya adalah memberikan senyum yang terbaik kepada saudaramu. Kalau benar Yesus lahir di palungan hatimu. Amin. Bagaimana kau bermimpi surga, di bumi sini kau benci orang, baru kau bilang, oh Yerusalem, kota mulia. Tunggu,
Cocok-cocokkan. Ke sana, oh Yerusalem, kota mulia, satu hati surindu ke sana. Kau rindu ke sana, di sana ada tempat kasihan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di bumi kau marah-marah, baru kau mau ke surga yang mana? Kasih tahu kiri kanan, kau dengar tuh. Amin. Jadi kita itu citra gambar Allah. Citra gambar Allah hendaknya hidup seperti Tuhan Allah punya mau. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, kau tuh anak Allah. Tuhan Allah tuh anak. Terserah kau mau Katolik kah, Protestan kah, kau mau Islam kah, kau mau Hindu kah, kau mau Buddha kah, kau mau tidak beragama kah, terserah kau. Yang penting kau anak Allah. Kalau kau bilang tidak, nanti kau cek Allah. Amin. Lalu bejana tanah itu Tuhan hembuskan ruahnya. Manusia hidup. Kasih tahu di kiri kanan, hidup di nafas pinjaman baru gaya-gaya. Kemarin coronavirus datang, desikat yang gratis itu. Nafas yang gratis menjadi mahal, botol oksigen habis. Karena apa? Banyak orang bangun tidur langsung cek handphone. Itu baru. Mulai besok pagi, kalau engkau Natal sesungguhnya ada dalam dirimu, mereka kembali dengan jalan yang lain. Kau biasa bangun tidur cek handphone, mulai besok pagi bangun tidur berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu. Mereka kembali dengan jalan yang lain. Artinya mulai desain program di otak ini, mulai rubah keinginan dalam hati. Jangan sampai kau bangun tidur kau cek handphone, Tuhan bilang anak kau pilih handphone yang off kau. Nah itu baru kau susah. Itu. Mau yang mana? Handphone yang off kau atau dua-dua? Nah itu baru kau susah. Nafas gratis, kasih tahu, ucap syukurlah. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, 1000. 2000, 3000. Kasih tahu di kiri kanan, gratis. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Kenapa Yesus tinggalkan sorga baru turun ke bumi? Karena manusia yang adalah citra gambar Allah, manusia yang hidup dari ruah nafas Allah, melakukan gerakan tambahan. Tuhan Allah bilang yang lain semua di alam semesta ini boleh kau nikmati, tapi tentang yang satu ini jangan. Justru yang jangan itu manusia melakukan, maka manusia mulai jalan memilih jalannya sendiri adalah jalan menuju kebinasaan. Dosa menghilangkan beberapa hal. Itu alasan palungan. Yang pertama, waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah dalam wajahnya, dalam dirinya kembali kepada Allah. Siapa yang bisa kembalikan wajah Allah? Hanya bisa oleh anak Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, waktu manusia jatuh dalam dosa, ada jurang
pemisah antara Allah dan manusia. Ulah manusia menyebabkan jurang pemisah. Allah di sana, kami di sini, bodoh wae. Ada jurang pemisah. Siapa yang harus tender proyek itu? Pengusaha kontraktor kaliber apapun di Papua Barat, Papua, Indonesia, dunia tidak bisa tender proyek itu. Tidak bisa bikin jembatan itu, hanya bisa oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus anaknya turun ke bumi, hidup bersama kita, Dia tender proyek itu, Dia bangun jalan macam dari sini ke Bintuni. Saya sudah jalan jadi. Lalu Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau engkau mau pergi kepada Bapa, akulah jalan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi jembatan itu sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus melalui dua cara yang paling hina, yaitu lahir di kandang yang hina, tidurnya di palungan, dibungkus dengan lampin. No problem bagi Allah, tidak ada soal. Tuhan ambil yang terhina sekali supaya kita ada dalam kekudusannya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa. Angkat sudah. Nama yang beri dia. Aduh, malu, aku malu pada orang-orang yang ada dalam ruangan ini, karena don't bisa nyanyi bikin Tuhan Yesus tersenyum di dalam palungan. Mother Teresa bilang begini, Mother Teresa dari Kalkuta, dia bilang kalau engkau membawa persembahan pergi ke palungan, jangan engkau pikir berapa banyak yang kau pegang, berapa banyak yang kau mau taruh ke sana, tapi datanglah dengan sebuah pertanyaan, Yesus, kenapa engkau tinggalkan sorga, turun ke bumi, lahir di tempat yang terhina? Tanyalah pada bayi kecil itu. Nanti dia tersenyum dan dia bilang, kalau saya tidak lahir di palungan, engkau tidak pernah akan ada di sorga. Atau kiri kanan, sudah. Saya sudah ke Italia 2 kali. Di Italia 2 kali, nanti bulan Maret lagi ke 3 kali. Nanti Maret kakak lagi mungkin depo 4 kali. Kamu suka ke saya. Saya sudah lihat di Italia sepotong kayu palungan Yesus asli ada di sana. Yerusalem saya sudah 7 kali. Saya sudah putar-putar. Artinya yang pastor mau bilang apa? Firman menjadi manusia, 100% manusia, 100% Allah, ya dan amin. Sejarah membuktikannya. Ada fakta sejarah. Saya lihat sendiri. Dulu orang ngomong-ngomong, tapi saya pergi sampai saya lihat sepotong kayu palungan Yesus. Pas tahu di kiri kanan, kau bangga kan? Tapi saya lihat di Jayapura, di sini saya tidak tahu di Jayapura. Ini lomba-lomba bikin kandang Natal. Terus saya lewat begini lihat, aduh ada Yanti dan Yance. Rupanya dosi ada satu dan jaga malam waktu Yesus lahir. Yanti itu botol yang tinggi, Yanti itu botol ceper, Yance. Baru satu pemuda dia taruh tidur depan gereja. Pastor masuk ke pintu gereja begini, ada pemuda tidur. Baru pastor bilang, pemuda bangun. Lalu pemuda itu bilang, apa tidak salah aku tidur di rumah bapakku?
Dia bilang kau tidak salah, tapi kau mabuk toh. Dia bilang saya mabuk karena Yesus merubah air menjadi anggur. Oh, jadi ini engkau satu peserta dari Yerusalem sampai di Papua. Dia bilang engkau sendiri yang mengatakannya. Mobil sabara datang. Mobil sabara. Kini saatnya anak manusia diserahkan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya. Ciptaan Roh Kudus. Angkat tangan kanan. Aku bernyanyi bahagia, muji Yesus, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat memuji engkau. Hadirlah ke dalam palungan hati mereka. Biar ini hanya simbol, tapi palungan yang sesungguhnya adalah hati kami. Mampirlah, tinggallah di dalam hati kami. Bekerjalah bersama kami. Sebab ketika Tuhan dalam hati kami percaya kami akan menjadi lilin dan menjadi pohon yang terang bagi Provinsi Papua Barat. Amin. Hal berikut yang hilang, cukupkah atau masih? Aku sudah. Hal berikut yang hilang adalah waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan relasi dengan Allah. Manusia jadi takut. Waktu kami mendengar derap langkahmu, kami jadi takut. Kami malu karena kami telanjang. Itu artinya manusia dengan Allah hubungannya sudah retak. Kehadiran Yesus, anak Allah, lahir, dia bilang begini, engkau melihat saya, engkau melihat Bapa. Engkau mendengar saya, engkau mendengar Bapa. Engkau dalam saya dalam engkau, engkau dan saya ada dalam Bapa. Dia buat apa? Pemulihan relasi anak Bapa. Karena itu Yesus bilang, Allah adalah Bapamu dan Bapakku. Karena itu kita bisa nyanyi, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, karena seluruh hidupku, ya Bapa, aku anakmu. Bapak Ibu, kalau saya buka ini tuh, ternyata pohon itu tidak ada yang bisa tahan air. Jadi terjadi penggundulan. Terus saya coba cek-cek masuk ke dalam di bawah gundul-gundul itu, ternyata ada file CD rohani. Jadi dalam satu otak ini banyak CD rohani, jadi akar rambut tidak bisa tembus. Siapa mau ke surga? Simpan file rohani di sini. Jadi kehadiran Yesus
untuk menghubungkan relasi anak dan bapa, maka kita punya hak untuk menjawab, ya Allah adalah Bapa kami, maka doa Bapa kami dititipkan kepada kita. Jika engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di Kaimana. Oh, di mana? Oh ya, sorry, saya salah dengar. Itu tadi gara-gara saudari perempuan dia nyanyi bagus sampai saudara di, kita semua rasa di itu. Ada yang namanya tidak disebut dia. Oh, ada masalah. Hal yang berikut, Tuhan Yesus mau kasih tahu sama kita di Natal, informasi pertama tentang berita kelahiran datang kepada para gembala di padang Efrata. Artinya, Natal itu sesungguhnya bukan soal pohon terang. Natal sesungguhnya bukan 1000 lilin yang menyala. Natal sesungguhnya bukan Sprite. Natal sesungguhnya bukan Coca-Cola. Natal sesungguhnya bukan Fanta. Natal sesungguhnya bukan sepatu Natal. Natal sesungguhnya bukan celana Natal. Natal sesungguhnya bukan. Karena Yesus saja lahir di kandang yang hina, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kemarin ada yang marah suami, ada yang marah istri karena tidak beli pohon yang tinggi tenaga dalam punya, atau tidak ada Sprite, Fanta, bertobatlah. Itu bukan Natal. Karena Natal sesungguhnya adalah aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan soal selamatkan kandang, bukan soal selamatkan pohon, bukan selamatkan lilin, bukan selamatkan Fanta, Sprite, dan dandan. Pas tahu di kiri kanan, kodekan. Target Tuhan adalah menyelamatkan Anda dan saya. Supaya apa? Kita jadi anak Allah, Bapa di sorga. Amin. Tadi saya cerita putus itu, mama dan bapak dong balap di motor. Bapak yang pegang motor, dong baru dapat motor jadi. Bapak dites balap begini, mama bilang, Pak, kok jagoan nih? Karena mama susuntik bapak dia tambah gas lagi. Gas lagi, jangan. Bapak ternyata kok pembalap, tambah gas lagi. Pas turun-turun, motor kencang. Mama bilang, Bapak, rem. Dia saya cari rem di mana nih? Nondo turun, tabrak lubang. Mama jatuh di sini, bapak jatuh di motor di depan sana. Baru bapak dia bangun, dia perbaiki motor. Mama luka-luka. Lalu mama teriak, "Woi, kok kas tinggal motor tuh? Tolong saya manusia dulu." Baru bapak bilang begini, "Mama, kok itu saya sudah bayar lunas. Motor ini yang masih kredit." Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa lebih baik. Siapa mau ke surga? Siapa mau ke surga? Oke, sekarang pegang beberapa tips untuk ke depan. Hal yang pertama, firman menjadi manusia itu adalah Yesus, dan Yesus sudah bangkit. Dia bilang, aku pergi sediakan tempat bagimu dan aku akan kembali. Hari ini firman yang tertulis. Pikiran Tuhan ada di sini. Perasaan Tuhan ada di sini. Kehendak Tuhan ada di sini. Kehidupan seperti di surga seperti apa ada di sini. Maka tugas kita adalah membaca dan merenungkan firman ini siang dan malam. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar? Kurangi WA, kurangi Facebook, macebook, dan sinetron book. Kadang-kadang saya sayang kalau lihat orang nonton sinetron, saya sedih, tenaga dalam, tenaga luar. Nonton sinetron di televisi marah-marah, penonton juga tensi naik. Di televisi takut-takut, penonton juga takut-takut. Di televisi sedih, penonton menangis.
Pertanyaan saya tuh begini, kamu aku kenal kah tidak? Itu yang namanya kelainan. Ada juga yang main game. Itu bagus untuk asam urat hilang, bagus. Tapi saya rasa macam bagaimana kan? Macam benda itu dia bikin manusia ini macam sampai lupa makan. Makan itu macam pelengkap saja, pelengkap penderita. Sebentar lempar begini makan semua kedua baru susah. Bapak Ibu, mari ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sudah, nanti kami nyanyi lagi. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkata Allah dan Allah. Dengar. Nanti kamu nyanyi sendiri. Kalau Yesus datang yang kedua kali, tidak sebagai bayi, dia akan datang sebagai raja. Maka dia titip firman ini untuk kita baca, supaya kalau zaman ini lalu Yesus datang di sana, orang yang merenungkan firman siang dan malam, mereka yang akan terangkat menyongsong Yesus di sana. Itu. Maka hari ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini untuk membaca kitab suci. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Di ruang ICU kacigi begini baru don taruh kitab suci di pinggir kepala bantal, demam naik. Joko tanya, di sini ada rumah sakit toh. Joko pergi cek, gampang untuk membedakan yang sakit Katolik atau Protestan. Sekarang kau tanya, baca kan tidak? Nanti dia bilang, aduh mau buka, buru-buru jalan. Jangan tunggu sampai bisa aku di dalam peti, baru kau perlu kitab suci macam kau rohani saja. Malu, aku malu pada semut merah. Jangan malu-malu. Ini Tuhan sudah kasih tinggal. Baca, renungkan kitab suci siang dan malam sampai tete, nene, tante, om. Baca. Kasih tahu di kiri kanan. Sudah nggak? Yang kedua, kalau sudah renungkan firman, yang kedua blender. Blendernya itu adalah pujian. Nyanyi lagu-lagu rohani, jangan rohana. Kalau orang nyanyi lagu rohani, dari face-nya, dari wajahnya kita bisa lihat. Tapi kalau orang yang tidak biasa nyanyi lagu rohani, biar dia senyum juga begini. Oh kenapa? Baik. Tidak ada sukacita. Bapak Ibu, ada pujian dalam puasa. Bapak Ibu sakit malam tidak apa-apa. Besok saya pulang. Bapak Paul undang saya untuk jasa keluarga di sini. Tidak apa-apa ya, sedikit ramai. Sudah mau habis. Dia marah. Marah ke kelainan. Nanti saya kasih tahu pakai Yesus. Mau muncul sesuatu, check out. Pujian besar kuasa. Saya diundang oleh GKI. Mereka bersinode di Warope. Lalu saya diundang. Jadi adik pendeta John Baransano dia telepon, kakak pastor, saya ada di Biak, kakak datang. Nanti kita ikut kapal cepat. Kapal itu saya bayangkan
rumah, model rumah begitu kapal. Saya siap tenaga dalam juga untuk kapal. Orang gunung dong. Sampai di Biak dia bilang, aduh kakak, kapal cepat untuk antar orang banyak. Jadi kita ikut speed. Sama speed yang mana? Saya lihat begini, aduh bapak ibu, speed kecil 12 penumpang. Waropen jauh, resah dan gelisah mulai menghantui hatiku. Ingat, pastor juga manusia. Saya bilang, John, iklannya itu kapal cepat, realita ini speed. Aduh, baru saya lihat Waropen tidak kelihatan. Saya bilang, Tuhan Yesus, kau bilang pergilah jadikan semua bangsa murid. John sudah siap, saya sudah sampai di Biak. Sekarang sarananya ini yang alat bantu nih untuk pindahkan di sini ke Waropen. Tuhan, saya gugup. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalan hatimu, sebab di dalam namanya di dalam segala perkara termasuk speed ini. Sudah naik speed begitu jalan, saya tahu ada kuasa dalam pujian. Maka saya, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah heran. Jadi saya ganggu surga terus. Jadi pasti Tuhan dia lihat, John gugup, jadi John dia panggil nih. Malaikat setel, kondisikan semua sampai di Waropen. Lautan teduh seperti air di atas baskom. Bapa kita, dia pernah tutup mata, dia bertahta di atas pujian. Saya punya keluarga, kalau ada persoalan, hadapi dengan pujian. Tembok Yeriko runtuh hanya dengan pujian. Itu. Kita semua punya persoalan, kita semua punya pergumulan. Saya punya Bapak Gubernur yang saya cintai. Bapak di sini pasti ada banyak persoalan karena memulai sesuatu di tempat ini. Kemarin belum tentu ada orang yang bisa buat seperti begini. Bapak datang dengan semangat 45, melihat seperti begini. Bapak malam hari ini ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa. Saya sampai di Jayapura 2019, coronavirus datang. Jadi saya baru pulang KKR di Surabaya, sampai di Jayapura, saudara dokter Aaron bilang, Pastor, kau suka pergi-pergi jadi cek dulu, jangan sampai kau bawa corona ke Papua. Dia cek sapu darah, ambil darah di sini, darah memang merah. Lihat begini, merah tapi lembut di bawah. Dia bilang, saudara pastor, kau pernah kena corona? Ini lihat ada merah tapi lembut, ya corona dia gugup jadi pergi tinggal sedikit. Saya bilang oke, nanti ambil di tangan saya yang sebelah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Sampai lagu itu habis, saya bilang saudara dokter ambil di sebelah. Dia ambil di sini, hanya selisih satu lagu saja. Dia ambil di sini, putih bersih sekali. Malam hari ini kado Natal untuk saya keluarga terkasih. Yang pertama adalah firman, yang kedua adalah pujian penyembahan. Itu. Kalau kau suami marah-marah, kau mama dengar. Kalau suami dia marah-marah, kau itu macam pita talingkar kau. Kau nyanyi lagu rohani saja. Sabar dalam susah suka, sabar Tuhan ada sertamu, sabar.
kau putar cepat. Nanti percaya sampai dia sudah ngomong selesai, tidak ada dampaknya di sini. Karena bentengmu adalah pujian. Tapi coba waktu dia marah-marah kau tanpa lagu. Yo, kau tunggu 1, 2, 3. Nanti kita main juga salah. Punya dampak dalam segala hal. Waktu kau bekerja juga, waktu kerja misalnya di kantor, babat rumput, kotra babat atau kelainan, itu perbuatan iman adalah membersihkan kantor. Kasih di kiri kanan, kodengan. Jadi waktu kerja buat Tuhan selalu manis. Weh, sudah selesai banyak. Tapi coba kau tidak nyanyi baru kau kerja. Malam hari ini belajar sesuatu, ada kuasa dalam pujian, berdampak dalam realita hidup kita. Itu. Firman membumi, firman menjadi bagian kita. Saudara-saudara terkasih, itu dan yang terakhir adalah hidup dalam kasih. 3 orang Majus mereka datang memberi emas, mur dan kemenyan. Natal yang sesungguhnya adalah memberi kepada sesama yang memerlukan. Tadi fragmen bagus sekali, saya punya air mata jatuh. Kita tidak usah bangga karena kita punya semua, tapi kita bangga ketika kita bisa memberi kepada yang tidak punya. Kasih tahu di kiri kanan, kodenya. Ketika saya buat sesuatu kepada mereka, sama dengan saya sudah buat kepada Yesus yang dipalungan. Itu karena firman-Nya demikian. Apa saja yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kau sudah buat untuk aku. Dalam kasus jalan salib, Veronica, dia punya cadar penutup kepala itu. Waktu Yesus jalan salib, keringat dan darah, dia ambil cadarnya, dia usap wajah Yesus, dia dapat potret Yesus. Dengan berbuat kasih kepada sesama, kita mengumpulkan potret-potret Yesus. Dan kalau zaman ini berlalu, potret-potret itu yang akan menjadi tiket masuk surga. Amin. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari berdiri, saya mau berdoa untuk kita. Nanti kapan-kapan